Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya kita sudah sampai di episode ke-26. Ya, di episode ke-26 ini teman-teman kita akan bahas tentang dasar utama analisa teknikal. Nah, kemarin itu ya teman-teman kita sudah bahas apa itu analisa teknikal dan apa itu analisa fundamental. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam satu persatu. Di video ini kita bedah dulu dasar utama analisa teknikal. Jadi di dalam analisa teknikal itu ada apa saja. Nah, kita akan bedah pada kesempatan kali ini. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di broker XM itu sudah ada copy trading. Dan buat teman-teman yang sudah jago trading, sudah konsisten profitnya, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi bisa mendapatkan sharing profit hingga 50% teman-teman. Caranya teman-teman gimana? Caranya tinggal mulai copy trading ya, masuk ke personal area, klik aja copy trading. Teman-teman buat area manajer strategi sendiri. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman bisa setting sendiri berapa persen komisinya. Jadi misalkan klien Anda berapa orang, profit berapa persennya itu untuk Anda sebagai penyedia signal. Oke ya, jadi buat teman-teman yang sudah bisa trading dan pengen penghasilan tambahan, di broker XM itu ditawarkan master copy trading. Nah, untuk informasi selengkapnya, pertama teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman masih bingung, kalian bisa langsung tanya ke customer service di pihak XM-nya, seperti itu ya. Oke, informasi selengkapnya cek link di deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti biar jelas ya, ketika belajar analisa teknikal itu belajarnya apa gitu ya. Yang pertama ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, dasar utama analisa teknikal yang pertama adalah candlestick. Candlestick itu apa? Candlestick itu adalah bentuk satu kotak, satu lilin. Ini sebenarnya namanya satu candle sih. Jadi teman-teman di Google itu teman-teman ada pola-pola candlestick. Itu ada banyak. Dan candlestick tunggal, candlestick ganda. Ya, candlestick tunggal, ganda. Itu semuanya ada artinya teman-teman. Nah, nanti itu kita bedah lebih dalam lagi di materi candlestick. Gak bakalan selesai teman-teman. Saya kasih satu contoh aja ya, satu ya teman-teman. Oke, candlestick ini teman-teman, hari kemarin ini karena D1, berarti satu candle ini satu hari ya. Ini kita sudah masuk kita sudah bahas dulu di materi time frame D1, MN dan lain-lain ya. Ini kan satu hari berarti kalau D1. Nah, kalau 4 jam berarti satu candlenya 4 jam ya. Kalau D1 berarti satu hari. Ini artinya apa? Hari kemarin itu teman-teman ada pembelian yang cukup gede. Nah, dari satu candle itu kita bisa tahu banyak info. Hari kemarin itu ada pembelian cukup gede dari harga ini dibuka marketnya di harga 1278 ini ya. Lihatnya di sini. 12738, kemudian di paling rendahnya 12733. Pembelian gede beruntun cepat teman-teman sampai harga 1280. Tapi di harga 1280 ternyata terjadi penjualan yang cukup gede yang akhirnya membentuk sumbu sampai penutupan market. Meskipun ada penjualan yang cukup gede teman-teman ya, antara harga pembukaan dan penutupan masih terpaut jauh tinggi. Dan untuk hari ini teman-teman ternyata masih dominan terjadinya penjualan. Kok bisa tahu bang? Artinya yang lo sebutin tadi semuanya, ya itulah yang namanya ilmu teman-teman. Dan salah satu dasar utama analisa teknikal adalah candlestick. Teman-teman kalau sudah bisa candlestick, sudah bisa baca semuanya candlestick. Nah baru nanti masuk ke yang kedua. Supply demand. Dasar utama analisa teknikal yang kedua adalah support resisten dan supply demand. Nah, jadi belajarnya bisa diurutin. Nanti kalau teman-teman mau bisa semuanya lebih bagus, karena kan mau jadi ahli analisa teknikal mungkin ya.
candlesticknya dulu diapalin semuanya, pola-polanya dimengerti. Jadi ketika teman-teman lihat candle seperti ini udah tahu, oh ya yang terjadi tuh ini, sampai pada level itu. Harus sampai pada level itu. Kemudian teman-teman, nanti yang kedua adalah support resisten dan supply demand. Itu nanti kita juga akan bahas lebih dalam di video yang lain. Ini saya kasih sebuah contoh. Ya, kalau ujung-ujungnya ini adalah support, resisten. Ya. Ada support, ada resisten. Nah, supply demand dia agak di badannya ini. Ini supply, ini demand. Ya, ini ada support. Ini adalah dasar yang kedua. Nanti kita bahas lebih dalam. Candlestick pun jumlahnya ada banyak, kita bahas lebih dalam. Ya, support resisten nanti dan supply demand juga kita bahas lebih dalam. Ini kita nyebutin dulu aja. Kalau analisa teknikal tuh ilmunya apa saja ya. Selanjutnya teman-teman, struktur market atau tren atau apa tuh ya, yang satunya tuh saya lupa namanya. Nanti kalau sudah ingat ya. Pola ya, benar ya, pola. Jadi struktur market itu beda-beda teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ada pola ya, pola coba kita pola pattern ya, pattern. Nah ini nih teman-teman, pola-pola kayak gini itu salah satu masuk dalam analisa teknikal. Kenapa bisa ada double top, dia turun? Ini karena kebiasaan market teman-teman sebenarnya. Nah, di sini yang ketiga adalah struktur market, tren atau pola. Kemudian yang keempat teman-teman, dasar analisa teknikal adalah indikator. Nah, jadi teman-teman, analisa teknikal itu ada 4 ini. Kalau indikator itu nanti beda lagi ya, ada mulai yang paling gampang ada moving average, kemudian banyak lagi yang lainnya, Bollinger Bands dan lain-lain, RSI dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas satu persatu teman-teman dari keempat ini. Jadi ilmunya kita di sini bedah dalam-dalam ya. Cuman dari luarnya dulu ya, di kelas beginner kelas ini kita pengetahuannya dari luar dulu. Nanti di middle itu agak dalam kayak gitu ya teman-teman ya. Nah begini, kalau teman-teman mau bisa trading forex berarti kalian dalamilah minimal kedua ini ya. Lebih bagus lagi teman-teman bisa semuanya. Jadi kalau teman-teman bisa semuanya keempat hal ini dan kalian sudah sering gunain, lebih sering profit di situ, kalian berarti sudah ahli analisa teknikal. Oke, jadi ini dalam ya teman-teman. Lebih bagus lagi dipaduin. Jadi kalau candlestick doang nggak bakalan bagus. Support resisten doang juga nggak bakalan bagus. Lebih bagus lagi candlestick plus support resisten. Itu lebih oke. Apalagi struktur marketnya menjamin gitu ya. Apa itu mendukung maksud saya. Ditambah lagi dicek pakai indikator ternyata bagus juga. Makanya kalau orang yang bisa keempat ini dan diterapin ke market, analisanya mateng gitu. Ya teman-teman, seperti itu. Itulah dasar utama analisa teknikal. Gimana caranya belajarnya bang yang enak, yang biar maksimal? Fokus aja bro, satu per satu. Kalau mau candlestick ya candlestick aja dulu gitu ya. Sebulan tuh belajar candlestick mulu. Ya bulan selanjutnya mungkin belajar lagi support resisten ya, nandain support resisten sambil praktek ya, sambil backtest ditarik ke market yang sebelumnya. Baru bulan berikutnya gitu, Dan untuk indikator itu biasanya ada banyak, itu nggak perlu kalian pelajarin semuanya. Nanti malah kalian kebanyakan belajar bertahun-tahun nanti nggak jadi trader gitu. Indikator tuh pilih 1 atau 2 yang kira-kira kalian oke, kalian cocok, kalian gunain kok ternyata profit gitu. Itu aja. Oke ya teman-teman, next kita akan bedah lebih dalam di satu persatu, mungkin di middle class teman-teman, nggak di beginner ya ini. Nah, nanti akan bedah lebih dalam. Ini adalah 4 dasar utama analisa teknikal. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.